Perkenalkan, nama saya Refrili Gregorian Tompodong. Kali ini saya akan membahas tentang materi Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. Menurut John McCarthy, AI atau Artificial Intelligence adalah ilmu dan teknik untuk membuat mesin yang cerdas, terutama program komputer yang cerdas. AI terkait dengan tugas yang sama menggunakan komputer untuk memahami kecerdasan manusia, tetapi AI tidak harus terbatas pada metode yang diamati secara biologis. Manajemen support system terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama decision support system, kemudian group support system, grup DSS, kemudian executive information system, expert system, artificial neural networks, dan yang terakhir hybrid support system. Kita masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan yang baik sangat bergantung pada ketersediaan data yang lengkap, akurat, dan terbaru. Kedua, batas waktu menjadi faktor penting karena keputusan harus diambil sesuai kebutuhan. Yang ketiga, lingkungan eksternal seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, dan teknologi berperan besar dalam mempengaruhi keputusan. Yang keempat, kualitas keputusan dipengaruhi oleh kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan intuisi orang yang membuatnya. Dan yang terakhir, setiap keputusan selalu mengandung risiko karena hasilnya tidak bisa dipastikan sepenuhnya. Jenis keputusan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan terstruktur adalah keputusan yang sifatnya rutin, berulang, dan sudah memiliki prosedur atau aturan yang jelas. Yang kedua, keputusan tidak terstruktur adalah keputusan untuk masalah yang kompleks, unik, dan belum ada solusi pasti. Dan yang ketiga, keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang sebagian bisa dianalisis dengan data atau sistem, tetapi tetap membutuhkan pertimbangan manusia. Selanjutnya, proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber. Pemodelan data diolah menjadi model yang dapat digunakan untuk simulasi atau analisis, misalnya model matematika atau statistik. Yang ketiga, analisis. Model digunakan untuk menganalisis berbagai skenario dan dampak dari setiap keputusan. Dan yang terakhir, presentasi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami seperti grafik atau laporan untuk membantu pengambilan keputusan. Kita masuk dalam materi Decision Support System atau DSS. Decision Support System adalah sistem berbasis komputer yang membantu mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah, terutama yang semi terstruktur atau kompleks. DSS tidak menggantikan manusia, tetapi memberikan informasi, data, dan analisis untuk mendukung keputusan yang lebih tepat. Tujuan Decision Support System: meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, bukan hanya kecepatan, tetapi juga kualitas keputusan. Meningkatkan produktivitas, menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk analisis manual. Membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur, masalah yang tidak bisa dipecahkan hanya dengan algoritma sederhana. Syarat Decision Support System: ada sederhana, robust, mudah untuk dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap, user-friendly. Kita masuk dalam karakteristik dan kemampuan DSS. Yang pertama adalah semi-structure decision. Yang kedua, for manager at different level. Kemudian, for group and individuals, interdependent or sequential decision. Support intelligence, design, and choice. Support variety of decision style and processes. Adaptability and flexibility. Ease of use, effectiveness, not efficiency. Human control the machine. Evolutionary usage. Ease of construction, modeling, and knowledge. Penjelasannya, DSS menyediakan dukungan bagi pengambilan keputusan utamanya pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Yang kedua, dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Yang ketiga, dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. Yang keempat, DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan.
DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan seperti intelligence, design, and choice. Kemudian yang keenam, DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Yang ketujuh, DSS selalu beradaptasi sepanjang masa. Yang kedelapan, DSS mudah untuk digunakan. Yang kesembilan, DSS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan, akurasi jangka waktu, dan kualitas, lebih daripada efisiensi yang bisa diperoleh, seperti biaya membuat keputusan, termasuk biaya penggunaan komputer. Pengambil keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. Yang ke-11, DSS mengarah pada pembelajaran. Yang ke-12, pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. Yang ke-13, DSS biasa menggunakan berbagai model dalam menganalisis berbagai keputusan. Dan yang terakhir, DSS dalam tingkat lanjut dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif dari berbagai masalah yang pelik. Kita masuk dalam keuntungan DSS. Yang pertama, DSS meningkatkan akurasi dan kecepatan, mempercepat analisis data kompleks dan mengurangi kesalahan. Yang kedua, DSS mendukung masalah kompleks, efektif untuk masalah semi terstruktur yang sulit dipecahkan. Yang ketiga, DSS meningkatkan komunikasi, menyajikan data dengan jelas untuk mempermudah diskusi tim. Yang keempat, DSS menghemat biaya dan waktu, mencegah kesalahan mahal dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Kekurangan DSS. Yang pertama, biaya mahal. DSS membutuhkan investasi tinggi untuk implementasi dan pemeliharaan. Yang kedua, sangat bergantung pada data. Kualitas keputusan bergantung sepenuhnya pada kualitas data yang dimasukkan. Yang ketiga, DSS tidak bisa menggantikan manusia. Tidak memiliki intuisi atau kreativitas seperti manusia, hanya sebagai alat pendukung. Yang keempat, DSS membutuhkan pelatihan. Pengguna perlu dilatih agar bisa mengoperasikan sistem dengan optimal. Komponen DSS. Yang pertama, data manajemen termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi yang diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Yang kedua, model manajemen melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan dalam sistem. Yang ketiga, communication. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem. Ini berarti menyediakan antarmuka. Yang keempat, knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Kemudian ini dia model konseptual DSS. Kita masuk dalam kesimpulan. Decision Support System atau DSS adalah sistem komputer yang membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. DSS tidak mengambil keputusan, tetapi mengumpulkan dan menganalisis data, lalu menyajikan dalam format yang mudah dipahami, seperti grafik dan laporan. Tujuannya adalah mendukung proses berpikir manusia, bukan menggantikannya. DSS sangat berguna untuk masalah yang kompleks dan tidak terstruktur, memberikan wawasan yang lebih dalam, dan membantu manajer dalam mengevaluasi berbagai skenario sebelum membuat pilihan akhir. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saatnya sudah acuhkan tadi. Terima